Kita akan melihat beberapa contoh soal untuk tes CPNS. Seorang manajer layanan pelanggan menerima laporan dari berbagai anggota timnya tentang perilaku kurang sopan dari seorang karyawan terhadap pelanggan. Setelah menyelidiki lebih lanjut, manajer menemukan bahwa karyawan tersebut seringkali menunjukkan sikap yang tidak ramah kepada pelanggan. Tindakan prioritas yang harus diambil oleh manajer adalah, jawaban yang tepat itu adalah A, yaitu mengadakan pertemuan tim untuk membahas etika dan perilaku dalam layanan pelanggan, serta menegaskan pentingnya sikap yang ramah dan sopan. Jawaban A itu sudah jawaban yang paling baik. Karena kalau kita lihat pola dari jawaban yang tersedia, B, C, D, E itu semuanya mengarah ke hal yang negatif. Contoh, yang B memutus kontrak kerja karyawan tanpa memberi kesempatan itu kan hal yang tidak baik. Yang C, mengabaikan laporan dari anggota tim dan menunggu sampai terjadi keluhan serius. Nah, itu betul-betul parah tuh. Kalau yang D, laporkan kepada atasan dan minta tindakan disiplin atau pemecatan itu tidak boleh juga. Kalau yang E meminta untuk menangani masalah tanpa mengambil tindakan itu juga nggak boleh. Jadi yang paling tepat A. Nah, ini argumentasinya. Jadi berikutnya, di sebuah lembaga pemerintah, seorang pegawai menerima keluhan serius dari seorang warga yang tidak puas dengan layanan yang diberikan. Tindakan paling sesuai bagi pegawai tersebut adalah jawaban yang tepat adalah D. Nah, kita lihat. Kalau yang D, kita mendengarkan dengan empati keluhan warga, mencatat dengan cermat, menawarkan permintaan maaf dan menindaklanjuti masalah tersebut segera mungkin. Itu paling benar. Kalau kita lihat A, kita abaikan itu jelas tidak boleh. Yang B, kita janji mau catat tapi tidak ngambil langkah, itu juga tidak boleh. Kalau yang C, menghindari pertemuan itu juga tidak boleh. Yang E, mengalihkan keluhan itu juga tidak boleh. Jadi kalau lihat dari 5 pilihan jawaban, kan ada A, B, C, dan E, itu yang mengarah ke negatif, maka D yang paling tepat. Ini argumentasinya. Mendengarkan dengan empati, mencatat keluhan, menawarkan permintaan maaf, dan menindaklanjuti masalah sesegera mungkin adalah proses yang bertanggung jawab dan akan membangun kepercayaan publik. Ini menunjukkan bahwa lembaga pemerintah peduli terhadap masalah yang dihadapi warga dan berkomitmen untuk menyelesaikannya. Seorang karyawan di sebuah toko retail menerima keluhan dari seorang pelanggan yang tidak puas dengan produk yang dibelinya. Tindakan yang paling tepat bagi karyawan tersebut adalah, jawaban yang paling benar adalah C. Mendengarkan keluhan pelanggan dengan sabar, mengajukan permintaan maaf, dan menawarkan solusi seperti pemberian uang atau penggantian produk. Nah, kalau kita lihat dari pola jawabannya, C yang paling bagus. Nah, kita lihat kalau yang A. Membantah keluhan itu hal yang salah. B. Mengabaikan keluhan itu juga nggak benar. Kalau D. Mengabaikan keluhan, salah juga. Kalau yang E mengatakan akan ditindaklanjuti, tapi tidak mau mengambil tindakan lebih lanjut, itu juga salah. Sudah dapat polanya ya? Pilih jawaban yang hanya ada sendiri. Misalnya, 4 pernyataan negatif, 1 pernyataan positif. Berarti yang pernyataan positif yang benar. Kalau ada 4 pernyataan positif dan 1 pernyataan negatif, maka pernyataan negatif yang benar. Ini argumentasi kenapa kita menjawab C. Mendengarkan keluhan dengan sabar, meminta maaf, dan menawarkan solusi adalah respon yang bertanggung jawab dan akan meningkatkan kepuasan pelanggan. Hal ini menunjukkan bahwa toko menghargai pelanggan mereka.
Sebuah perusahaan multinasional baru-baru ini mengalami konflik antar budaya di lingkungan kerjanya. Beberapa karyawan menghadapi kesulitan dalam beradaptasi dengan nilai-nilai budaya yang beragam di perusahaan tersebut, menyebabkan ketegangan dan kurangnya kolaborasi antara tim. Sebagai tindakan prioritas, untuk meningkatkan implementasi sosial budaya dalam lingkungan kerja, manajemen harus melaksanakan B, menerapkan kebijakan toleransi terhadap diskriminasi dan pelecehan seks budaya. Yang benar. Kalau A, seminar ya seminar aja gitu. Apa dampaknya? Kalau C membuat tim kerja lalu lintas budaya merancang program, kalau D mengadakan perayaan budaya, nggak guna juga. Yang E mengadakan sesi pembinaan juga nggak tahu. Memang harus yang tegas sekali, maka B yang paling tepat. Jadi argumentasinya, langkah ini penting untuk menegaskan komitmen perusahaan terhadap pelindungan keberagaman budaya. Kebijakan no toleransi secara langsung menangani masalah konflik antar budaya dengan memberikan sanksi tegas terhadap perilaku diskriminatif atau pelecehan budaya di tempat kerja. Kebijakan no toleransi secara tegas menegaskan standar perilaku yang diperlukan di tempat kerja terkait dengan perlindungan terhadap keberagaman budaya. Ini adalah langkah yang efektif untuk menangani konflik antar budaya dan memastikan lingkungan kerja yang inklusif. Sebuah startup baru-baru ini didirikan memiliki karyawan dari latar belakang budaya yang beragam. Namun terdapat kesenjangan komunikasi dan pemahaman antar budaya di antara anggota tim yang menghambat produktivitas dan inovasi. Sebagai langkah pertama dalam meningkatkan implementasi sosial budaya dalam lingkungan kerja, manajemen harus melaksanakan B, membuat kebijakan tertulis tentang norma dan nilai budaya di perusahaan. Kalau A, sosialisasi rasanya nggak terlalu. Kalau C, pelatihan. Yang D, membuat tim mewakili. Yang E, mentorship juga kurang rasanya. Jadi memang paling tepat itu B. Langkah ini penting untuk menyediakan panduan yang jelas tentang norma dan nilai-nilai budaya di tempat kerja. Kebijakan tertulis memberikan arahan yang jelas kepada karyawan tentang harapan perusahaan terkait dengan norma dan nilai-nilai budaya. Selain itu, kebijakan tertulis memberikan arahan yang jelas kepada karyawan tentang harapan perusahaan terkait dengan norma-norma dan nilai budaya. Ini membantu menciptakan lingkungan kerja yang inklusif dan mengurangi potensi konflik antar budaya. Soal 33. Di sebuah perusahaan dengan budaya kerja yang beragam, terjadi situasi di mana dua anggota dari budaya yang berbeda memiliki pendekatan yang berbeda dalam menyelesaikan tugas bersama. Salah satu anggota tim lebih suka bekerja secara mandiri, sementara yang lain lebih suka berkolaborasi dalam menyelesaikan pekerjaan. Tindakan prioritas yang harus dilakukan untuk mengatasi perbedaan ini adalah E, yaitu meningkatkan komunikasi dan saling pengertian antara kedua anggota tim. Kita lihat pola-pola jawabannya. Kalau A meminta anggota tim yang lebih suka mandiri itu nggak boleh. Kalau B meminta anggota tim yang khusus kolaboratif juga nggak boleh. Kalau yang C minta untuk mengubah budaya juga tidak boleh. Kalau D memindahkan anggota tim itu juga nggak boleh. Jadi paling tepat E. Argumentasinya adalah langkah paling efektif karena meningkatkan komunikasi dan saling pengertian dapat membantu mengatasi perbedaan dan membangun hubungan yang kuat di antara anggota tim. Dengan saling memahami preferensi dan gaya kerja masing-masing, tim dapat menemukan cara terbaik untuk bekerja bersama secara efisien dan produktif. 34. Di sebuah perusahaan dengan keragaman budaya yang tinggi, terjadi konflik antara dua karyawan yang berasal dari latar belakang budaya berbeda. Salah satu karyawan merasa bahwa rekan kerjanya sering menunjukkan sikap kurang hormat terhadap tradisi dan nilai-nilai budaya mereka. Tindakan prioritas yang harus dilakukan untuk menangani konflik ini adalah yang paling tepat adalah E. Kalau A, B, C, D itu tidak baik semuanya. Jadi yang E ini argumentasinya membuat forum diskusi adalah langkah yang sangat dianjurkan karena memfasilitasi dialog terbuka dan konstruktif antara kedua karyawan. Ini memberikan kesempatan bagi mereka untuk saling mendengarkan, memahami perspektif satu sama lain, dan mencari solusi yang memuaskan bagi kedua belah pihak. Ini juga mempromosikan budaya inklusif di tempat kerja. Dalam sebuah proyek tim di perusahaan, terjadi ketegangan antara anggota tim yang memiliki latar belakang budaya yang berbeda. Salah satu anggota tim merasa bahwa ide-ide dan kontribusinya sering diabaikan oleh anggota tim lain yang berasal dari budaya mayoritas. Tindakan prioritas yang harus dilakukan untuk mengatasi ketegangan ini adalah E, yaitu membuat sesi kolaboratif di mana semua anggota tim didorong untuk berbagi ide dan memberikan umpan balik positif. Jadi A, B, C, D itu dianggap kurang tepat. Karena A itu meminta anggota tim untuk menyerah itu tidak boleh. Yang B mengingatkan anggota tim lain untuk memperhatikan dan menghargai juga nggak boleh.
C. Meminta anggota tim untuk merasa diabaikan juga nggak menarik diri dari proyek itu tidak boleh juga. Yang D. Memindahkan anggota tim yang merasa diabaikan ke proyek lain itu juga tidak boleh. Jadi yang paling tepat memang E. Argumentasinya membuat ini sesi kolaboratif adalah tindakan yang paling efektif dalam mempromosikan kerja tim yang inklusif. Ini memberikan platform untuk menghargai keberagaman, memfasilitasi pertukaran ide, dan membangun saling pengertian antara anggota tim berbeda latar belakang budayanya. Sebuah kantor pelayanan publik menghadapi tantangan terkait peningkatan kualitas layanan kepada masyarakat. Beberapa pegawai berpendapat bahwa peningkatan pelatihan teknis mereka dalam menggunakan sistem informasi dan komunikasi akan membantu meningkatkan efisiensi layanan. Sementara pimpinan kantor berpendapat bahwa pentingnya meningkatkan interaksi antar pribadi yang baik dengan masyarakat untuk memberikan layanan yang lebih ramah dan responsif. Apa yang seharusnya menjadi prioritas dalam meningkatkan kualitas layanan di kantor pelayanan publik ini? Yang paling tepat adalah B. Mengadakan workshop tentang peningkatan interaksi antar pribadi yang baik dengan masyarakat. Kalau A. Meningkatkan pelatihan teknis menggunakan sistem, belum tentu. Kalau C. Memperkenalkan sistem penghargaan, itu nanti bisa timbul konflik. Kalau D. Menerapkan teknologi baru, itu belum tentu jadi solusi. E. Melakukan survei, ya survei kadang nggak terlalu bermanfaat juga. Maka pilihan tepat itu B. Ini karena mengatasi masalah inti yang dihadapi kantor pelayanan publik, meningkatkan interaksi antar pribadi yang baik dengan masyarakat. Proses semacam itu dapat bantu masyarakat mengembangkan keterampilan komunikasi yang diperlukan untuk memberikan layanan yang lebih baik kepada masyarakat. Sebuah kantor pelayanan publik di sebuah kota menghadapi masalah antrian panjang yang menyebabkan waktu tunggu yang lama bagi masyarakat yang datang untuk mendapatkan layanan. Apa yang seharusnya menjadi prioritas dalam mengatasi masalah antrian panjang di kantor pelayanan publik ini? Jawaban yang tepat adalah B. Memperkenalkan sistem reservasi online untuk pengelolaan antrian. Kalau kita lihat jawaban yang lain, menambah lebih banyak loket bisa aja, tapi tidak praktis. Banyak sumber daya juga harus kita gunakan. Kalau C, meningkatkan pelatihan pegawai, bisa, tapi rasanya masih lebih baik B ya. Kalau D, menetapkan batasan waktu maksimum untuk setiap pelayanan, itu nggak bisa. Karena setiap layanan itu pasti solusinya berbeda-beda. Maka nggak bisa. Kalau E, sistem nomor antrian otomatis rasanya memang dari dulu sudah dipakai seperti itu. Jadi B paling tepat. Ini memberikan poin tertinggi karena sistem reservasi online efektif dalam mengelola antrian, mengurangi waktu tunggu masyarakat, dan mempercepat proses pelayanan tanpa perlu menambahkan loket yang baru. Lebih efisien. Dan masyarakat, kalau kita ambil antrian online, kan sudah dikasih tahu datangnya jam sekian sampai jam sekian saja. Nah, disitulah kita sudah, paling nanti pas kita sudah datang, di waktu tersebut kita hanya perlu mengantri sekitar 1 sampai 2 antrian lagi. Kemudian, sebuah kantor pelayanan publik di sebuah kabupaten menghadapi masalah informasi yang tidak jelas bagi karyawan, masyarakat terkait layanan yang disediakan. Sehingga masyarakat masih belum mengetahui ketika kantor tersebut menyediakan informasi yang dibutuhkan masyarakat. Apa yang seharusnya menjadi prioritas dalam meningkatkan ketersediaan informasi bagi masyarakat di kantor pelayanan publik ini? Jawaban yang tepat adalah B. Membuat situs web yang informatif dan mudah diakses. Karena logikanya, kalau ada di situs web, masyarakat tinggal baca dan sudah tahu layanan apa saja yang bisa diberikan. Kalau A buat spanduk, itu boros. Kalau C, seminar publik, itu belum tentu semua masyarakat akan datang. Yang D, layanan hotline. Nggak sanggup juga pasti. Brosur juga nggak baik. Karena boros. Jadi buat situs web yang informatif dan mudah diakses, ini dapat menyediakan informasi yang terperinci dan mudah diakses oleh semua masyarakat. Bantu masyarakat mengatasi masalah informasi yang tidak jelas. Jadi, ini ada beberapa latihan soal CPNS. Semoga dapat dipahami dengan baik dan memberikan hasil yang maksimal pada saat ujian CPS nanti. Saya berharap setelah mengikuti pelatihan ini, rekan-rekan semua bisa mendapatkan hasil baik dan lulus dan menggapai cita-cita yang diharapkan. Terima kasih dan sampai jumpa di pembahasan video berikutnya.